Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umar, Siva Karpet. Ini kita ada dua mesin obras karpet. Yang satu ini saya sudah beli sekitar 4 tahun yang lalu. Dan yang satu ini saya beli sekitar 1 bulan yang lalu. Tepatnya pada saat bulan puasa kemarin. Masing-masing dari mesin obras ini dan membandingkan bagaimana hasilnya. Tentu saja karena obras ini sudah lama dan obras ini baru, tentu saja nanti ada sedikit perbandingan dari masing-masing obras ini. Tentu saja masing-masing dari obras ini mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing karena harganya juga terpaut cukup jauh. Kita akan bedah perbedaan apa aja dari mesin obras ini. Dan kita juga nanti akan membuatkan video khusus, kita langsung mengobras karpet dengan kedua obras ini. Apakah nanti hasilnya sama atau tidak, atau dengan selisih harga 10 juta rupiah worth it kalau kita pindah menggunakan mesin obras ini. Yuk simak videonya sampai selesai. Nah, sebelum kalian lanjutkan video kali ini, silakan tekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian terus mendapatkan informasi dan video-video menarik tentang karpet. Nah, seperti apa perbedaannya dan bagaimana persamaannya? Nah, kita akan bahas pertama-tama kita mulai dari merek dulu. Nah, di samping kiri saya ini adalah merek Demoku, mempunyai tipe AK2502. Nah, merek Demoku ini adalah made in Taiwan, diimpor langsung daripada Taiwan, dan saya mendapatkan barang obras ini setelah saya inden 2 minggu. Ini baru bisa mendapatkan obras ini. Karena memang kebetulan pada saat puasa kemarin itu juga ada peningkatan permintaan mesin obras. Jadi saya dapatnya itu antrian yang cukup panjang, 2 minggu baru dapat. Nah, kita geser ke sebelah kanan saya. Ini mereknya adalah merek Zunion. Merek Zunion ini made in Cina dan diproduksi di Cina. Dan ini saya membeli 4 tahun yang lalu. Ini beberapa kali ada kerusakan, makanya rupanya wis koyong ini ya. Jadi apa wis gak seperti asalnya ya teman-teman. Ini beberapa kali jatuh. Ini sempat saya laskan juga, makanya bentuknya secara umum seperti ini, tapi memang ini sudah ada tambahan-tambahan yang sudah saya perbarui. Oke, cukup. Mesin obras Demoku ini ya mempunyai kesamaan dengan mesin obras Union karena kedua mesin obras ini mempunyai watt, konsumsi wattnya itu sama-sama 250 watt 10 ampere. Jadi kedua mesin obras ini sama dalam hal konsumsi wattnya. Harga mesin obras Zunion ini 4 tahun yang lalu saya mendapatkan harga 20 juta rupiah. Ini harga yang cukup worth it pada saat dulu, dan mungkin sekarang saya belum ngecek harganya berapa untuk tahun ini karena sudah dengan hati obras yang baru. Nah, kita pindah ke mesin obras Demoku. Ini saya mendapatkan harga 30 juta rupiah pada saat bulan puasa kemarin, dan walaupun saya sudah inden selama 2 minggu baru mendapatkan obras ini. Tapi setelah hampir 2 bulan ini saya menggunakan juga cukup puas dengan harga 30 juta rupiah.
Nah, ini video yang paling penting ya. Ini kita akan mereview bentuk daripada mesin kedua mesin obras ini. Kita mulai dari mesin Duemoku ya, teman-teman. Mesin obras Duemoku ini memang bentuk mejanya ini ya. Kita mulai dari bentuk mejanya ini kotak ya, dengan diameter 1 meter kali 60 cm. Ini cukup luas ya teman-teman ya, karena bentuknya memang besar sekali. Dan kepala daripada mesin obras ini diletakkan di dalam ya, bukan di atasnya tapi di dalam. Jadi mejanya ini dikeroai seperti ini, terus kemudian kepalanya dimasukkan ke dalam. Mungkin hampir seperempat kepala mesin obras ini masuk ke dalam meja. Ini ketika kita menggunakan karpet dimasukkan ini biar gak capek karena tidak terlalu tinggi. Kemudian kita bergeser ke bagian samping ya teman-teman ya. Bagian samping ini kita menemukan daripada tombol yang digunakan untuk menyalakan mesin obras ini. Ini letaknya di samping untuk Duemoku ini. Jadi praktis, tidak takut pada kedengkul. Biasanya itu pada saat kita mesin obras nginjek kayak gini kan, kalau tombolnya di sini sering ke dengkul kaki kita ya. Jadi kalau di sini aman, peletakannya ini sangat sudah diperhitungkan sama yang bagian mendesain mesin ini biar tidak kedengkul ya teman-teman. Nah, terus kemudian kita bergeser ke bagian belakang daripada mesin obras. Kita di sini menemukan dinamo ya. Dinamonya ini berukuran yang kecil ya teman-teman, sekitar 75 mili, dan warnanya sangat kontras, yaitu mempunyai warna biru. Warna biru ini menunjukkan bahwa mesin dinamo ini tidak bersuara sama sekali. Nanti kita akan praktekkan. Jadi mesin obras ini juga sering sekali disebut sama teman-teman pengguna mesin obras, ini adalah mesin obras yang hybrid karena tidak bersuara sama sekali. Bentuknya juga cukup cekli, tidak berat ya teman-teman karena kecil dia, namun mempunyai performa yang lumayan kuat sama dengan yang besar, jadi tidak kalah. Dan keunggulannya tidak bersuara sama sekali, jadi ramah lingkungan, tidak berbekiwong. Oke, pindah ke bagian kaki-kakinya ya. Kaki-kaki daripada mesin obras Duemoku ini diatur dua kaki ya teman-teman, bisa diatur untuk ketinggian kekuatannya. Jadi ini ada ukuran ketinggian yang bisa kita sesuaikan dengan ketinggian teknisi yang mengobras pada saat mengobras karpet. Jadi ini bisa diatur. Namun catatannya ya, mungkin untuk bahan yang digunakan besinya ini saya rasa cukup krempeng ya, jadi tidak begitu kokoh. Ini tetap kita harus upgrade, nanti kita masih harus mengkasih tambahan besi di dalamnya biar tidak goyang, karena mesin obras karpet itu bebannya sangat tinggi. Kalau kita tidak tambahi dengan besi tambahan bisa goyang atau bisa bengkong besinya. Cukup. Kita geser ke bagian mesin obras Union ini. Ini saya sudah gunakan selama 4 tahun, jadi ya wajar bentuknya sudah agak kusam ya, kusam. Jadi nggak apa-apa, yang paling penting bisa dapat cuan dari mesin obras ini dan bisa membantu pekerjaan kita. Oke, kita mulai daripada bentuk mejanya ini. Nah, bentuk mejanya ini lebih solid ya, lebih kokoh daripada bentuk meja yang ada di mesin obras Duemoku. Dan mejanya ini berukuran 1 meter kali 50 cm ya, lebih kecil, bedanya 10 cm. Jadi nggak apa-apa. Tapi untuk spare-nya ini hampir sama ya teman-teman, 1 meter kali 50 cm. Kemudian kita bergeser ke bagian tombol ya. Kalau di mesin di Duemoku itu ada satu tombol hanya untuk menyalakan saja. Namun di mesin Union ini kita menemukan ada dua tombol di sini ya. Ini ada tombol on dan tombol off. Nah, peletakan daripada tombolnya ini juga masih di depan ya. Ini memang sering saya keluhkan. Ini sering kedengkul ya, kena kaki pada saat kita menyalakan mesin obras ini.
Terus kita lihat ya, saya lupa tadi, ini bentuk kepala daripada mesin obras ini letaknya itu ada di atas ya teman-teman ya. Jadi tidak di bawah. Kalau yang mesin Deomoku tadi kan letaknya kepala ini masuk ke dalam meja, kalau ini di atas meja teman-teman, atas meja. Jadi mungkin lebih tinggi penggunaannya daripada mesin Deomoku. Jadi lebih menggunakan otot ini lebih ekstra kalau karena ngangkatnya lebih tinggi. Kalau yang tadi itu di dalam meja. Yang saya suka itu ya bagian besinya ini ya teman-teman. Ini bagian besinya lebih kokoh dibandingkan besi yang ada di Deomoku. Namun ini cuma satu saja ya, satu besi, jadi tidak ada setelan menaikkan dan menurunkan, tidak ada, cukup satu ini aja, jadi nggak bisa kita setel ketinggian dan kependekannya, cukup menggunakan seperti ini. Kita geser ke bagian dinamo ya. Ini dinamonya ya teman-teman, kalian lihat ini ukurannya cukup besar, cukup sangat besar dan beratnya agak lumayan. Jadi berat daripada mesin obras yang Deomoku sama Zunion ini lebih berat yang ini. Ya memang karena ada dinamonya ini cukup besar sekali. Kita sekarang praktek menggunakan kedua mesin obras ini. Apakah hasilnya sama atau bagusan yang Zunion atau bagusan yang Deomoku. Nah, kita menggunakan dua jenis karpet. Ini jenis karpetnya berbeda, teman-teman. Yang satu ini ketebalan 7 mili dan yang satu ini ketebalan 14 mili. Nah, kita menggunakan settingan pabrik, teman-teman ya. Jadi ini settingannya tidak saya utak-utak sama sekali. Settingan mesin obras Zunion ini ya settingan pabrik, ini juga settingan pabrik. Nah, kita akan lihat bagaimana dari cara kerja daripada mesin obras ini. Kita nyalakan ya mesinnya. Kita menyalakan di sini. Nah, ini mesinnya sudah kondisi nyala ya teman-teman. Sini, tak lihatin. Ini kondisi nyala. Ini warnanya warna nyala ya teman-teman ya. Sudah nyala. Jadi tidak ada suaranya sama sekali. Ini kalau kita tidak lihat itu nyala apa enggak, kita tidak tahu apakah mesinnya ini posisi nyala atau posisi tidak nyala ya. Kita coba menggunakan karpet yang tipis dulu ya teman-teman. Ini yang mempunyai ketebalan 7 mili. Oke, kita masukkan ya, masukkan ke sini. Oke, masukkan ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita toto sih. Benangnya ditoto di sini. Oke, dah. Lihat ya. Fokus sebagian apa hasil daripada obrasan aja ya ini. Teman-teman seperti ini ya. Ini sini. Nah, ini teman-teman, ini hasil pengobrasan pertama teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini karena benangnya benang 2, biasanya ini saya ulangi lagi pengobrasannya ya teman-teman ya. Tapi nggak usah, ini karena tes saja. Coba kita sekarang pindah yang bagian yang tebelnya 14 mili teman-teman. Ini warna merah ya teman-teman karpetnya. Terus biar nanti kontras benangnya biar kelihatan hasilnya bagus apa enggak, biar kelihatan ya teman-teman. Oke, kita lihat, kita gunakan yang tebel dulu, yang tebel 14 mili. Nah, sudah teman-teman ya. Ini hasilnya pengobrasan dari mesin Deomoku. Seperti ini.
Bagus ya teman-teman ya. Terus, nah sekarang kita pindah bagian mesin apa? Kita matikan dulu yang ini. Kita pindah ke bagian mesin Union, teman-teman. Ini hasilnya mesin demoku dan kita lihat hasil dari mesin Union ya. Kita nyalakan. Nah ini kita nyalakan. Nah ini suaranya besar banget ya, suaranya kenceng, jadi agak berisik teman-teman ya. Jadi tapi enaknya kalau mesin nyala ini kita tahu mesin ini apakah posisi nyala atau tidak, karena kan bersuara. Kalau yang tadi nggak bersuara, jadi nggak tahu mesinnya nyala. Oke ya, kita mulai. Kita matikan dulu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman lihat ya, ini kecil ini besar ya, jadi diameternya ini lebih kecil ini lebih lebar. Nah, seperti itu. Nanti kita akan bedah. Nah kita lihat kalau karpet yang tebel seperti apa hasilnya. Sama ya, kita setting dulu. Oke. Oke, udah ya, kita coba nyalakan dulu. Nah sudah, ini sama-sama sudah kita lihat. Kita matikan. Nah oke teman-teman lihat ya, ini yang satu ini mesinnya demoku rapi tanpa serabut. Terus yang ini mesin daripada Union ini rapi tapi masih ada serabutnya ya teman-teman. Serabutnya kayak gini. Nah seperti ini teman-teman, kondisinya masih ada serabutnya. Kemudian kita lihat yang tipis ya teman-teman ya. Yang tipis ini cukup rapi untuk yang apa, merek Union ini rapi dan rapat ya hasil obrasannya. Namun tetap masih ada serabut-serabutnya, tapi cukup rapi ya, tidak kelihatan dalam karpetnya. Namun kalau yang hasil daripada karpet mesin obras demoku ini masih kelihatan karpet dalamnya ya teman-teman ya. Jadi memang nggak ada serabutnya tapi masih ada dalemannya. Nah coba karena ya wajar, karena yang demoku itu benangnya benang 2, terus yang ini adalah benang 3, jadi yang demoku itu membutuhkan 2 kali pengobrasan. Tapi untuk yang hasil pengobrasan yang tebel, karpet tebel, ini dia rapi, tidak kelihatan dalamnya sama sekali. Bahkan warnanya ini warna merah ya teman, ini warna hijau, jadi memang betul-betul nggak kelihatan sama sekali. Kalau yang untuk tipis ini memang harus 2 kali pengobrasan. Untuk yang tebel tidak membutuhkan 2 kali pengobrasan. Nah ini sama, masih ada serabutnya, ini juga tidak kelihatan bagian dalam karpetnya, tapi serabutnya keluar semua ya. Overall kedua mesin obras ini mempunyai kemiripan dan mempunyai perbedaan tentunya. Dari segi harga saja selisih sekitar 10 juta dan hasilnya teman-teman juga sudah ketahui seperti ini. Tentunya ini juga tergantung dari teknisi yang menggunakan. Ya memang saya sendiri bisa menggunakan mesin obras tapi tidak ahli ya teman-teman. Nah, mungkin selain karena faktor mesin obrasnya juga faktor keahlian. Biasanya kalau teknisi yang sering menggunakan ini tahu bagaimana cara nyetel ulang seperti ini. Tapi untuk yang mesin obras
yang ini, yang Demoku ini tanpa pengaturan sama sekali sudah bagus. Pokoknya dia digunakan untuk karpet tipis, karpet tebel, semua hasilnya bagus. Kalau yang Zunion ini biasanya untuk karpet tipis itu harus ada setelannya ulang. Kalau dipindah dengan karpet yang tebel harus menyetel ulang lagi dengan kondisi karpetnya. Oke, seperti itu aja video kita kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa yang belum mengikuti konten kami, silakan tekan tombol like dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan video-video menarik tentang karpet lainnya. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.